Gareth Southgate sanjung Kobbie Mainoo, bakal diangkut ke Euro 2024. Pelatih timnas Inggris, Gareth Southgate memberikan pandangannya terkait sosok Kobbie Mainoo. Ia mengakui bahwa sang gelandang sudah masuk dalam radarnya. Mainoo sudah sekitar 3 bulan terakhir jadi andalan Manchester United. Erik ten Hag memberikan sang pemain kesempatan untuk jadi starter di lini tengah Manchester United. Performa sang gelandang bisa dikatakan cukup apik. Ia mampu tampil dengan konsisten di lini tengah Setan Merah. Banyak yang BG menilai bahwa pemuda 18 tahun itu sudah layak membela timnas Inggris senior. Lantas bagaimana tanggapan Southgate mengenai hal ini? Kepada The Telegraph, Southgate mengakui bahwa ia terkesan melihat penampilan Mainoo di skuad Manchester United. Ia menyebut bahwa Mainoo menunjukkan performa yang ciamik meski usianya masih berusia 18 tahun. Saya rasa dia bermain dengan sangat brilian di usianya yang masih sangat muda. Ia mengawali karirnya di United dengan luar biasa bagus, ungkap Southgate. Southgate menyebut bahwa pemain berbakat seperti Mainoo tidak lepas dari radarnya. Ia menyebut bahwa sang gelandang akan terus ia amati sebelum nantinya ia diberi kesempatan untuk debut di timnas senior Inggris. Dia menjalani start yang bagus dalam karirnya, jadi akan bagus bagi kami untuk mengamati perkembangannya ke depan, sambung Southgate. Saya tidak melihat bahwa Mainoo harus bermain di posisi gelandang bertahan, karena dia adalah pemain yang progresif, pungkasnya. Menurut gosip yang beredar di Inggris, Southgate ingin menjajal Mainoo di jeda internasional Maret tahun 2024 mendatang. Manchester United akhirnya dapat lampu hijau dari Frenkie de Jong. Manchester United dapat angin segar dari salah satu buruan. Gelandang Frenkie de Jong dilaporkan tengah mempertimbangkan masa depannya bersama Barcelona. De Jong masuk radar Manchester United sejak Erik ten Hag menjadi manajer pada 2022. Mereka dilaporkan sudah mencapai kesepakatan senilai 85 juta euro dengan El Azulgrana bagi pemain berkebangsaan Belanda tersebut. Namun, transfer akhirnya tidak terwujud karena berbagai alasan. Frenkie de Jong juga belum mau meninggalkan Camp Nou dan menyebut Barcelona sebagai klub impiannya sejak kecil. 2 tahun kemudian, kondisi kini berubah. Frenkie de Jong tidak lagi yakin dengan Barcelona. Menurut jurnalis Mundo Deportivo Luis Canut, sosok berusia 26 tahun tersebut mulai meragukan kapasitas El Azulgrana. Dia tidak lagi menutup kemungkinan pergi dari Barcelona seperti 2 musim lalu. Saat ini Frenkie de Jong sedikit kecewa melihat situasi di Barcelona, kata Canut. Ekspektasinya meraih gelar-gelar bergengsi tidak terwujud. Frenkie de Jong siap hengkang akhir musim ini. Meski begitu, patut ditunggu apakah Manchester United bakal kembali memburu. Mereka sudah menghabiskan mayoritas uang belanja untuk Frenkie de Jong dengan merekrut Casemiro. Pemain asal Brasil itu dibeli senilai 70 juta euro dari Real Madrid pada 2022. Setahun kemudian, Setan Merah kembali memperkuat lini tengah. Mereka memboyong Mason Mount asal Chelsea. Ditambah mencuatnya pemain muda Kobbie Mainoo, kebutuhan terhadap gelandang bukan lagi hal mendesak di Manchester United, apalagi dana transfer yang tersedia tidak lagi berlimpah. Buktinya, Manchester United rela pasif di bursa transfer Januari tahun 2024 karena ingin menyeimbangkan keuangan. Kalaupun merekrut gelandang, Manchester United dilaporkan memiliki target baru yakni Theun Koopmeiners dari Atalanta. Pemuda 25 tahun itu membuat Ten Hag kesengsem berkat permainan apiknya di Atalanta. Koopmeiners bisa memainkan beberapa posisi di tengah baik sebagai gelandang bertahan, playmaker hingga gelandang serang. Pada musim tahun 2023 sampai tahun 2024, Koopmeiners begitu sempurna permainannya. Dia tampil 26 kali dan mampu membuat 7 gol dan memberikan 4 assist di berbagai ajang yang diikuti Atalanta. Jurnalis Italia Nicolo Sira melaporkan Manchester United begitu serius mempertimbangkan merekrut Koopmeiners ke Old Trafford musim depan jika Ten Hag. Peluang Manchester United mendapatkan Koopmeiners cukup besar. Mau Heveren Thuram, Manchester United harus siapkan uang segini. Langkah Manchester United untuk merekrut Heveren Thuram di musim panas nanti tidak akan berjalan mulus. OGC Nice selaku pemilik sang gelandang membanderol pemain timnas Prancis itu dengan harga yang cukup mahal. United dikabarkan akan beli gelandang baru di musim panas nanti. Mereka mengantisipasi kepergian Christian Eriksen yang kontraknya habis di akhir musim tahun 2023 sampai tahun 2024 nanti. United sudah memetakan beberapa gelandang yang diprediksi bisa menggantikan Eriksen. Salah satunya adalah motor permainan Nice, Heveren Thuram.
Dilansir Tutto Mercato Web, Manchester United harus siap keluar uang yang tidak sedikit untuk merekrut Thuram. Putra legenda Juventus itu dikabarkan bakal dibanderol dengan harga yang mahal. Menurut laporan tersebut, Nice benar-benar enggan untuk melepaskan Thuram di musim panas nanti. Gelandang berusia 22 tahun itu dinilai punya peran krusial di tim mereka, jadi kepergiannya bakal menyisakan lubang yang besar di lini tengah mereka. Nice juga tahu tidak mudah mencari pengganti Thuram, jadi mereka akan mencoba sekuat tenaga untuk mempertahankan sang gelandang. Salah satu cara yang ditempuh Nice untuk mempertahankan Thuram adalah memasang harga yang cukup tinggi. Gelandang 22 tahun itu dibanderol di angka 40 juta euro, padahal kontraknya akan habis di tahun 2025 nanti. Secara paralel, Nice juga mencoba meyakinkan sang gelandang untuk menekan kontrak baru. Jadi sekarang tergantung Manchester United apakah mereka mau menebus harga itu atau... Menghitung hari sebelum Mason Mount comeback di Manchester United, ada kabar gembira datang bagi Manchester United. Mason Mount dilaporkan tidak lama lagi akan kembali beraksi bersama Setan Merah. Sudah lebih dari 2 bulan Mount absen membela Manchester United, sang gelandang mengalami cedera yang memaksanya harus menepi dari skuad Setan Merah. Sejak bulan lalu, Mason Mount sebenarnya sudah kembali berlatih. Namun Erik ten Hag menyebut bahwa ex-Chelsea itu masih butuh waktu sebelum bisa bermain lagi di tim utama Manchester United. Dilansir Insider United, fans Manchester United bisa segera menonton aksi Mason Mount. Sang pemain diproyeksikan comeback dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, kondisi Mount saat ini sudah semakin membaik. Sang playmaker sudah hampir menyelesaikan sesi latihan individu. Ia tidak lama lagi akan bergabung dengan aktivitas latihan tim utama Manchester United. Jika Mount bisa mengikuti sesi latihan tersebut dengan baik, maka ia akan segera dijadwalkan comeback di tim utama Manchester United. Menurut laporan itu, Mason Mount berpotensi comeback di tengah bulan ini. Namun kapan ia comeback akan sangat dipengaruhi oleh kondisinya. Erik ten Hag ingin sang playmaker benar-benar fit sebelum tampil di tim utama Manchester United. Jika tidak ada halangan, ia bisa kembali bermain di tim utama Manchester United sekitar 1-2 pekan lagi. Manchester United sejauh ini belum terlalu merindukan kembalinya Mount di tim mereka. Stok gelandang Manchester United saat ini lagi komplit sehingga absennya Mason Mount masih bisa diatasi oleh gelandang Manchester United lainnya. Rencana besar Ten Hag boyong 3 pemain Belanda ke Manchester United. Manajer Erik ten Hag sudah punya rencana besar musim depan jika tidak dipecat Manchester United. Ten Hag akan menambah 3 pemain Belanda di Old Trafford. Ten Hag ingin Manchester United merekrut 1 penyerang asal Belanda, 1 bek tengah dan 1 bek kanan. Bidikannya adalah Denzel Dumfries dari Inter Milan, Matthijs de Ligt dari Bayern Munchen dan Joshua Zirkzee dari Bologna. Di skuad Manchester United saat ini baru ada 1 pemain dari Belanda yakni bek kiri Tyrell Malacia, namun Manchester United juga punya 3 bekas pemain Ajax Amsterdam yakni Lisandro Martinez, Andre Onana dan Anthony. Manchester United juga sudah mulai menyusun siasat untuk lepas dari jebakan financial fair play. Investor baru Sir Jim Ratcliffe yakin bisa terhindar dari FFP dalam membenahi skuad Manchester United musim depan. Kesuksesan Yordania membuat sejarah di Piala Asia 2023 juga jadi sorotan. Negara Timur Tengah itu untuk pertama kalinya lolos ke partai puncak setelah mendepak favorit juara Korea Selatan di babak semifinal. Manajer Manchester United Erik ten Hag sudah punya rencana besar bila tidak jadi dipecat investor baru Sir Jim Ratcliffe. Ten Hag berniat membawa lebih banyak pemain dari negaranya, Belanda, ke Old Trafford pada musim depan. Jurnalis pakar transfer pemain Rudy Galetti melaporkan pada awal pekan ini bila Ten Hag sudah menyusun rencana besar di Manchester United musim depan bila terus dipakai oleh Ratcliffe, dia mau merekrut 3 pemain Belanda. Buruan utamanya adalah bek kanan Inter Milan Denzel Dumfries. Posisi bek kanan Manchester United ingin diperbaiki oleh Ten Hag dengan membeli Dumfries. Ex pemain PSV Eindhoven itu akan menggantikan salah satu di antara Diogo Dalot atau Aaron Wan-Bissaka yang akan didepak akhir musim nanti. Dumfries sudah cukup lama diincar Manchester United, namun pada musim panas 2023, Setan Merah tak jadi merekrutnya karena sudah keluar uang banyak untuk merekrut Mason Mount, Andre Onana hingga Rasmus Højlund. Ten Hag juga berniat membawa bek Belanda Matthijs de Ligt dari Bayern Munchen. Ten Hag sudah mengenal de Ligt, dia yang mengorbitkan de Ligt saat masih melatih Ajax sehingga laku dibeli mahal oleh Juventus. Pemain Belanda ketiga yang ingin dibawa adalah penyerang Joshua Zirkzee yang bersinar bersama klub Italia Bologna.
Manchester United memang sedang butuh tambahan pemain depan, ex-pemain Munchen itu diperlukan untuk menggantikan posisi Anthony Martial. Manchester United tidak akan memperpanjang kontrak Anthony Martial yang habis akhir musim nanti karena kerap absen akibat serangkaian cedera. Pemain 22 tahun itu sukses menjaringkan 9 gol bersama Bologna di berbagai ajang musim ini. Sir Jim Ratcliffe copot wewenang Erik ten Hag di Manchester United. Erik ten Hag memiliki hak veto atas transfer Manchester United saat ini, dan pelatih asal Belanda itu kerap terjun ke bursa di kampung halamannya. Lisandro Martinez, Andre Onana, dan Anthony pernah bekerja di bawahnya di Ajax sebelum hijrah ke Old Trafford, sementara Christian Eriksen, Mason Mount, Tyrell Malacia, Wout Weghorst, hingga Sofyan Amrabat pernah meniti karir di Eredivisie. Dilansir Metro, Ineos selaku pemilik minoritas dan pelaksana operasional sepak bola Manchester United masih ingin mempertahankan Ten Hag sebelum mengambil keputusan di musim panas. Menurut iNews Inggris, The Red Devils telah mengidentifikasi 2 target transfer, yakni Jarrad Branthwaite dan Michael Olise. Branthwaite membantu Manchester United mencatatkan clean sheet terbanyak di Liga Primer Inggris. Krisis finansial The Toffees dapat membuka jalan bagi Manchester United untuk mendapatkan bek 21 tahun itu di harga yang lebih murah. Michael Olise memang kembali diterpa cedera setelah belum lama ini sembuh, tetapi mantan pemain akademi Arsenal, Chelsea, dan Manchester City itu tampil memukau saat bugar. Winger 22 tahun itu memang menekan kontrak baru di Crystal Palace pada musim panas 2023, tetapi ia dikabarkan memiliki klausul rilis senilai 65 juta. Ten Hag perlahan memperbaiki hasil yang dicatatkan Manchester United semenjak tahun berganti, dan mereka belum terkalahkan dalam 5 laga lintas ajang sepanjang 2024.